Kalau kemarin kita mengenai cari profesi informatika, kita bicara sekarang profesi kita dosen gitu ya. Kalau profesi kita dosen kayaknya kita harus belajar melakukan tridharma yang salah satunya di publikasi penelitian dan juga pelaporan gitu ya Bu Melva. Benar sekali Bu. Nah ini ada tim hore-horenya nih. Kita kenalin dulu tim hore-horenya. Ini yang dari yang paling tua dulu ya. Nah ini ada Bapak Dr. Sunjoto dari STI Mahardika Surabaya. Yang paling senior. Selamat datang Bapak, selamat bergabung hari ini dengan tim hore-hore yang lainnya juga. Terus saya perkenalkan lagi ada Bu Vivi dari Manado. Halo. Nah ini beliau nih yang kalau nggak ada beliau nih nggak jadi acara kita hari ini. Jadi betul, terima kasih Bu Vivi. Sama. Selanjutnya ada dari Papua ya Bu. Ada Bu Novita Wulandari dari Uni Muda Papua. Nah selanjutnya ini dia yang paling ada Pak Ferdi. Ada Pak Ferdi, selamat bergabung Pak Ferdi. Nah jadi tugas saya sini cuma sebagai moderator tim hore-hore ngerame-ngeramein channelnya Bu Emi. Jadi untuk yang denger mudah-mudahan nggak bosen ya. Tapi dosen nggak boleh bosen ya Bu ya. Karena kalau bosan nggak usah jadi dosen. Betul. Kalau bosan nggak usah jadi dosen. Benar. Jadi langsung aja nih. Langsung aja. Sebelumnya tuh kita ucapin terima kasih juga untuk Prof. Eko Indrajit yang udah ngasih kesempatan buat kita yang udah ngumpulin kita dari Sabang sampai Merauke. Yang tadinya kita itu disuruh nih buat acara ini. Nah sekarang kita bijak bestari sendiri, kita buat acara sendiri. Nah itu artinya kan kita berkembang ya Bu ya, bukan berarti kita pengen lebih bagus dari beliau, enggak, cuman kita udah diajarin ya udah gitu ya Bu Vivi ya. Cloning dari suhu yang ngajarin. Iya itu kan kalau udah diajarin ya jangan setiap hari jadi diajarin, kalau bisa ya kita ngembangin diri sendiri juga. Toh ini kan kita berbagi ya, niat awalnya kita berbagi untuk viewer semua, terutamanya dosen. Kita langsung aja ya Bu Emi ya. Atau mungkin Bapak Dr. Sunjoto ada yang mau disampaikan Pak? Ya deh ya Pak ya. Langsung Bu Emi, silakan Bu Emi, kita persilakan Bu Emi untuk membawakan materinya. Silakan Bu. Oke, terima kasih semuanya untuk Bu Vivi yang sudah menyemangati. Halo. Sepertinya jaringannya Bu Emi bermasalah ya. Kita tunggu langsung. Boleh kita ini ya langsung ya. Tunggu bentar deh, nggak apa-apa. Bu Vivi bisa di-share-kan Bu materinya Bu Vivi? Izin Bu. Materinya karena ada ini di hostnya Bu kan ada di Bu Vivi ya. Materinya ada di Bu Emi. Tunggu deh sebentar. Suara saya kedengeran? Ya. Ya, terdengar Pak. Kedengeran Pak. Oke, terima kasih. Nah, kelihatan nggak Bapak Ibu? Ya. Bu, kelihatan. Ibunya ini kelihatan pasti di bawah ini. Melvin Medan has started screen. Oh ya. Oke, jelas ya materinya. Baik sekali ya. Ya. Silakan. Lagi di mana Pak, nih Pak? Yang mau di luar karena Bu Emi mungkin jaringannya lagi ini ya. Lagi bermasalah. Kayak ini gitu aku maunya dengan teman-teman. Jadi materinya kayak tuh enak-enak. Enggak ingin gue tak gesernya ngalahin. Iya. Ya, silakan. Mungkin Bu Vivi bisa bantu untuk mulai ininya Bu Vivi materinya karena Bu Emi lagi nggak ada ya ini ya. Putus ya. Sebentar deh, nggak apa-apa. Kita nunggu aja. Pak. Disertasi laporan Sunjoto jurnal. dari mana nih? Di kampus? Oke, Bapak Ibu kita langsung aja. Jadi sesuai dengan materi hari ini tuh mengelola referensi untuk publikasi dan laporan penelitian ya, kita tunggu sampai Bu Emi bisa jaringannya stabil. Gimana Bu Emi, sudah bisa Bu? Mic-nya Bu Emi bisa di on kan? Sudah bisa Bu?
Ya, Materinya silakan Bu. Sebenarnya, bagus ya. iya. Materinya bagus ya. Iya. Ya, silakan Bu Emi. Oke, saya coba untuk berbagi apa yang saya ketahui dengan teman semua mengenai bagaimana kita mengelola referensi untuk publikasi dan laporan penelitian gitu ya. Jadi kita tahu kalau bentar Bu. Sebentar Ibu. Oke, saya share screen-nya dulu. Sudah di-share Bu Emi? Sudah di-share oleh ini Dek Oke. Melva. Atau ya bolehlah share lagi. Nah, ada beberapa fungsi pengelolaan referensi, yaitu tentunya kita tahu bahwa yang paling sering kita gunakan itu satu untuk di publikasi jurnal, kemudian yang kedua itu untuk laporan gitu ya. Nah, kenapa kita mengelola referensi itu sangat penting? Karena salah satu hal yang selalu dinilai saat kita mempublikasikan sebuah artikel kita, dari editor itu salah satu yang dilihat itu adalah dari referensi kita. Jadi kalau kita akan mempublikasikan sebuah artikel di jurnal yang cukup berkualifikasi, misalkan seperti di Q1, Q2, maka daftar referensi kita itu adalah salah satu penilaian yang mereka lihat sebelum melihat konten kita di dalam artikel tersebut. Yang dilihat pertama adalah satu konsistensi kita dalam menuliskan referensi. Nah, kalau kita menuliskan secara manual, terkadang kita menuliskan banyak kesalahan gitu ya di situ. Padahal kalau untuk di publikasi jurnal yang cukup berkualifikasi, mereka tidak menginginkan ada satu kesalahan sedikit pun saat kita menuliskan sebuah artikel di situ. Jadi konsistensi kita dalam menuliskan referensi itu juga sangat penting. Kemudian yang kedua adalah jurnal-jurnal atau artikel yang kita citasi itu juga harus berkualifikasi, paling tidak setara dengan jurnal mereka. Jadi kalau misalkan kita akan menuju ke jurnal atau artikel yang berkualifikasi Q1 misalkan atau Q2, maka harapannya bahwa referensi yang kita citasi di situ adalah juga referensi-referensi yang setara dengan jurnal mereka tersebut. Nah, di situ kita harus melihat referensi kita itu bisa diakses tidak gitu. Nah, salah satunya kita bisa mengelolanya di dalam sebuah aplikasi untuk pengelolaan jurnal gitu ya. Kemudian untuk laporan penelitian pun juga demikian. Kita juga harus menuliskan referensi dengan cara yang sesuai dengan gaya selingkung juga dengan jurnal gitu ya. Jadi gaya selingkung yang diinginkan seperti apa? Kita tidak bisa menuliskan dengan keinginan kita. Setiap jurnal itu mempunyai gaya selingkuh sendiri meskipun misalkan sama-sama menggunakan apa. Mohon maaf, bisa di F5 slide-nya. Gimana Bu? Slide-nya di slide-nya ya, oke. Di show gitu. Digeser ya. Oh iya. Di show di F5. Iya. Oke, sebentar. Saya slide show-nya dulu aja. Sudah kelihatan ya Ibu ya? Bapak Ibu semuanya. Kelihatan. Oke. Berikutnya adalah tadi yang saya katakan. Jadi konsistensi di sini adalah melingkupi bahwa referensi yang kita tuliskan di situ harus lengkap. Lengkap dari penulisnya, judul artikelnya, volume, nomor, tahun, kemudian halaman, kemudian doi-nya kalau ada gitu ya, URL, ISBN dan sebagainya. Itu adalah kelengkapan referensi yang paling tidak ada di dalam penulisan referensi kita. Nah, salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengelola referensi itu adalah salah satunya Mendeley, meskipun tidak hanya aplikasi Mendeley gitu ya, ada beberapa aplikasi juga. Tapi di sini kita akan bahas bagaimana kita mengelola sebuah referensi itu di dalam Mendeley yang cukup gitu ya. Nah, pertama tentunya kita harus membuat akun di dalam Mendeley, kemudian kita harus download dan instalkan.
saya anggap di sini bahwa Bapak Ibu semua sudah menginstalkan Mendeley-nya, sehingga kemudian kita siap nanti mengelola referensi kita itu untuk nanti kita siapkan untuk kita gunakan di dalam penulisan referensi di dalam jurnal, laporan ataupun apapun di situ. Nah, kalau kita nanti sudah menginstalkan di situ, jadi setelah kita buat akunnya lewat mendeley.com gitu ya, kemudian sampai kita sudah dapatkan nanti di desktop kita itu aplikasi Mendeley yang sudah terinstalkan di dalam laptop kita atau PC kita. Setelah itu, nah sekarang saatnya kita mengelola referensi di Mendeley di sini. Jadi sebelum kita membahas bagaimana kita mengelola referensi di dalam Mendeley di sini, saya ingin menjelaskan bahwa saat kita mengumpulkan referensi-referensi itu dari internet, baik dari Science Direct, dari IEEE, ataupun dari mana saja, maka tentu kita tidak bisa membaca saat itu juga gitu ya. Jadi kita download aja semuanya gitu, kemudian nanti kita baca cepat. Nah, salah satu yang saya kerjakan itu kalau di dalam Mendeley adalah saya memberikan highlight atau memberikan warna pada abstrak. Pertama yang saya lakukan ada di dalam abstrak. Nah ini saya mengambil dari PowerPoint-nya Prof. Teddy Mantoro gitu ya. Jadi saat kita membaca sebuah jurnal itu, pertama yang kita lihat di dalam abstrak itu adalah ada 5 hal di sini. Satu, kita berikan warna untuk mengetahui field establishment-nya. Ya, jadi kita bisa mengetahui latar belakang permasalahannya bahwa paper ini itu apa di situ. Kemudian yang kedua adalah problemnya. Jadi problem di dalam yang artikel tersebut yang diangkat itu apa gitu. Kemudian yang ketiga adalah solusinya. Ya, di sini solusi itu bisa berisi framework, bisa berisi desain, bisa berisi arsitektur, bisa berisi model, bisa result, bisa analisis gitu. Kemudian yang 4 kontribusi. Nah, kontribusinya atau novelty-nya. Nah, ini penting karena kalau di paper-paper yang bagus itu pasti di abstrak itu dia sudah menyebutkan kontribusi atau novelty-nya. Karena ini juga bisa digunakan untuk kita menulis abstrak gitu ya. Jadi kalau kita menuliskan sebuah abstrak, maka sebaiknya ada 5 komponen ini. 1 field establish, kedua problem, kemudian solution, contribution, kemudian yang terakhir adalah evaluation and recommendation. Nah, kelima hal ini nanti itu bisa saya coba berikan contoh misalkan seperti ini. Kita lihat di dalam jurnal itu ada abstraknya. Kemudian kita bisa berikan warna di sini. Untuk yang biru itu adalah field establish-nya. Kemudian yang merah di sini ini adalah problemnya gitu ya. Kemudian dia memberikan solusinya. Dan yang terakhir di sini adalah mengenai tadi bisa evaluasi, bisa result evaluasinya dan sebagainya. Nah, ini salah satu nanti yang kita kelola itu di dalam Mendeley kita. Jadi jurnal-jurnal yang sudah kita punya itu kita nanti bisa berikan warna di sini. Sudah setelah itu kita bisa tinggalkan dulu nih. Ya, kita tinggalkan untuk melihat bahwa kalau sekiranya ini cocok dengan yang akan kita inginkan di dalam sebuah riset, maka kita bisa gunakan. Kalau tidak kita bisa jurnal itu tidak usah kita gunakan, tetapi bisa tetap kita simpankan gitu ya. Jadi kalau untuk membaca cepatnya biasanya saya melihat di dalam abstraknya di situ. Nah ini salah satunya. Kemudian kalau kita juga akan menulis sebuah abstrak atau introduction, jadi pertama saya membaca abstraknya, kalau itu cocok, kemudian saya membaca introduction-nya. Di sini biasanya introduction-nya itu sama urutannya ya, kalau paper yang bagus itu pasti urutan di dalam introduction-nya itu sama dengan abstrak, hanya penjelasannya yang lebih panjang gitu ya. Kalau di dalam abstrak itu mungkin hanya 1-2 kalimat, maka di dalam introduction itu bisa 1-2 paragraf untuk masing-masing item tadi. Untuk field establish-nya, untuk problemnya, untuk solution, evaluasi, dengan kontribusinya di situ. Nah,
Ini yang kita kerjakan untuk mengelola di dalam Mendeley-nya. Oke, saya akan coba buka untuk di Mendeley-nya. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu kalau sudah menginstal Mendeley-nya, maka di sini kita tampilkan untuk tampilan dari aplikasi Mendeley-nya. Nah, tadi pengelolaan yang pertama di sini adalah kalau saya folder-folder yang saya buat di sini itu adalah folder setiap kali saya membuat laporan atau saya akan membuat referensi untuk jurnal yang nanti akan saya publish, gitu ya. Jadi misalkan di sini contohnya saya akan mempublish artikel saya di jurnal DJN gitu. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan di dalam jurnal tersebut. Nah, di sini caranya untuk membuat foldernya ini cukup dengan paling bawah di sini itu ada create folder, gitu ya. Nah, di sini create folder bisa kita isikan, misalkan nanti untuk referensi untuk laporan penelitian misalkan kita bisa tuliskan laporan penelitian. Nah, kemudian untuk mengisikan artikelnya kita bisa tambahkan di sini fungsi add di sini untuk importnya. Nah, kita mencari jurnal yang kita inginkan di mana, misalkan saya dapatkan jurnalnya misalkan di sini. Oke, kita klik. Nah, di sini kita sudah masuk jurnal-jurnal yang kita inginkan. Atau bisa di drag itu juga bisa. Nah, yang paling penting sebenarnya sekarang adalah di sini. Di sebelah kanan ini. Di sebelah kanan ini adalah mengenai informasi jurnal yang ada. Nah, kelengkapan kita menuliskan informasi yang ada di sebelah kanan ini akan mempengaruhi nanti dari hasil referensi yang tertulis di dalam artikel yang kita citasi itu. Sehingga di sini harus kita isikan lengkap. Yang pertama tipenya, ya, tipenya apakah dari jurnal, apakah dari buku, ataukah book section dan sebagainya, ataukah dari proceeding dan sebagainya di sini. Ini harus kita tuliskan. Kemudian nama jurnalnya, gitu ya. Kemudian autornya, jurnalnya dan sebagainya. Nah, salah satunya supaya kita tidak harus mengisikan satu persatu, maka kenapa kita mencari jurnal yang ada doi-nya di sini. Nah, kalau ada artikel kita yang sudah ada doi-nya, itu akan memudahkan kita mengisi di sini karena kita tidak perlu mengisi di sini satu persatu. Kita cukup kondisinya aktif di dalam internet, kemudian doi-nya ini yang ditanda kaca pembesar ini kita klik. Ya. Nah, ini nanti akan otomatis dia akan mengisikan semua informasi di sini yang tadinya kosong. Nah, oke. Saya cobakan satu jurnal yang saya kosongi dulu ya. Jadi yang ini tadi saya coba kosongkan datanya gitu ya, nggak ada informasinya. Kemudian ini juga saya kosongkan gitu. Oke, kita lihat di sini informasi jurnalnya nggak ada, nama autornya juga nggak ada. Kemudian kalau saya klik untuk doi-nya, ini tadi, nah di sini sudah otomatis mengisikan. Nah itu kenapa sebaiknya kita mereferensi jurnal-jurnal untuk paper kita itu yang ada doi-nya di situ. Karena dengan ada doi di situ berarti proses pencarian jurnal tersebut itu pasti kredibel karena beberapa jurnal yang cukup bagus gitu ya yang punya kualitas yang cukup bagus misalkan di Kingshot misalkan ya di sini. Nah, jurnal yang Elsevier dan Q1 dan seterusnya
itu kalau berwarna biru di sini berarti artinya dia bisa di reference, bisa dicari. Nah, itu yang dianggap jurnal-jurnal yang kredibel untuk bisa diakses di situ. Nah, tadi kelengkapan yang ada di sini itu adalah terlihat di dalam referensinya di sini. Kalau kita tidak menuliskan halamannya di sini nanti juga tidak ada halamannya yang muncul. Kemudian kalau kita di sini tidak ada informasi mengenai URL doi-nya, di sini juga tidak akan muncul URL doi-nya dan sebagainya. Nah, itu salah satu hal yang harus kita perhatikan di dalam mengelola jurnal di sini. Jadi, yang pertama kita harus membereskan database yang ada di sebelah kanan ini. Jadi ini harus lengkap, selengkap-lengkapnya kita tuliskan di sini. Kemudian, kalau sudah, yang kedua, kita bisa mengelola di dalam pengelolaan yang ada di sini, kita bisa mengelompokkan untuk kebutuhannya. Gitu. Kenapa kita kelompokkan di sini? Salah satunya nanti kalau kita menggunakan LaTeX untuk menuliskan artikel kita atau laporan kita di situ. Kemudian yang kedua tadi, selanjutnya kita bisa melakukan proses untuk ini. Nah, saya sering kalau di waktu senggang gitu ya, saya kumpulkan, kemudian saya baca artikelnya, kemudian saya lihat abstraknya, saya coba untuk tadi memberikan warna-warna di sini untuk kemudian saya kelompokkan. Jadi kenapa salah satunya trik saya gitu ya, mungkin pengalaman pribadi saya kenapa saya bisa selesai dalam 3 tahun itu. Sebelum saya masuk kuliah itu, saya sudah coba untuk mengelola referensi ini. Saya sudah mengelompokkan data-data di sini, sehingga kemudian saya punya beberapa paper yang bisa saya gunakan untuk mengelompokkan, untuk mencari gap, tema, dan sebagainya yang memungkinkan kita untuk bisa kita teliti. Nah, jadi di waktu-waktu senggang itu saya coba untuk membaca dari abstraknya. Oh, ini cocok, nanti dikelompokkan kemana. Nah, nanti kalau paper ini ternyata memang cocok saya gunakan, saya baru baca nih introduction-nya. Baru introduction-nya saya baca, kemudian nanti kalau penting untuk melihat dari metodenya yang dia usulkan, baru saya baca. Jadi yang awal itu di dalam pengelolaan Mendeley-nya biasanya saya mengelola di sini, di abstraknya di sini. Saya berikan warna-warna tadi. Jadi problemnya apa, field establish-nya apa, kemudian metodenya apa, resolusinya apa. Solusinya apa dan sebagainya, itu saya berikan warna-warna di sini. Nah, itu juga kemudian memberikan pengetahuan kepada saya bahwa ternyata untuk menuliskan abstrak itu juga kita harus karena biasanya di beberapa paper kan kita dibatasi dengan kata, ya di situ 5 poin itu kita harus betul-betul meringkas dengan 1 sampai 2 kalimat itu kita bisa menuliskan informasi tersebut di dalam abstrak. Nah, itu yang kita kelola di dalam Mendeley di sini. Itu yang pertama. Nah, caranya memberikan warna itu cukup nanti kita bisa blok, gitu ya, kita bisa blok. Kemudian di sini itu ada select color-nya. Silahkan kita mau memberikan warna apa. Misalkan kita ingin memberikan warna grey. Kemudian di sini kita tinggal lakukan proses highlight-nya di sini. Nah, ini sudah ada warna grey-nya. Jadi kita tinggal cara mewarnainya seperti itu. Ini pengelolaan pertama. Jadi pada intinya sebenarnya pengelolaan referensi itu ada di database-nya di sini. Kemudian yang kedua, kita gunakan untuk citasinya. Kalau kita gunakan untuk citasi style-nya, nah, di sini setiap artikel jurnal itu punya stylenya. Jadi misalkan nanti paper kita untuk yang di sini, saya berikan contoh misalkan untuk yang di DCM, kita punya formatnya misalkan menggunakan punyanya IEEE misalkan. Maka di sini kita bisa pindahkan dia untuk defaultnya di IEEE. Kalau misalkan tidak ada, yang tidak aktif di sini, maka kita bisa menggunakan di more style-nya. Kita klik more style-nya di sini. Nah, kita punya beberapa pilihan di sini.
Nah, nanti misalkan defaultnya nanti ada IEEE, maka kita bisa klik kanan. Nah, di sini kita bisa pilih yang use this style-nya. Maka ini nanti defaultnya di IEEE. Jadi format cara penulisan IEEE-nya. Kemudian kalau misalkan untuk laporan nih, laporan biasanya kita pakainya Harvard. Ya, kita pakai bisa pindahkan dengan menggunakan Harvard reference. Nah, kalau laporan kita karena laporannya dipakai untuk kalau Harvard itu kan tetap defaultnya pakai bahasa Inggris gitu ya. Tapi kalau mau kita gunakan bahasa Indonesia karena laporan kita adalah bahasa Indonesia, maka bisa citasi bibliografi language-nya ini kita gantikan dengan bahasa Indonesia. Nanti yang N itu jadi dan gitu ya, yang ETC itu jadi dan kawan-kawan gitu, ada di sini formatnya. Itu salah satunya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau jurnal kita, gitu ya, gaya selingkung penulisan referensinya tidak ada di sini. Nah, kalau tidak ada di sini, biasanya setiap jurnal itu dia menyiapkan informasi CLS-nya. Nah, di situ CLS-nya itu kita kopikan. Kita copy di mana? Ya, kita buka di sini. Saya share untuk foldernya. Oke. Nah, citasinya biasanya ada di mana? Jadi kita ambil di program file kalau yang 64 bit OS-nya. Kemudian di sini ada kita cari Mendeley desktop-nya. Kemudian di sini ada citation style 1.0. Nah, ini isinya semua CSL untuk atau format reference yang digunakan untuk jurnal atau laporan tersebut. Nah, nanti bisa kita download dari webnya jurnal tersebut, kemudian kita kopikan di sini. Nah, ini seperti di sini seperti UGM itu laporan UGM itu kan punya format sendiri. Nah, ini saya punya formatnya namanya Harvard 2 FMIPA UGM. Nah, ini penulisan format untuk referensinya di dalam untuk laporan disertasinya untuk di UGM pakai di sini. Nah, nanti kalau misalkan kita pakai yang Kingsoft misalkan, nah kita bisa cari di dalam webnya Kingsoft itu CSL-nya dia pakainya apa. Nah, kita bisa kopikan di sini. Nah, nanti kalau sudah terkopi sudah berada di dalam folder citation style di sini, maka nanti di Mendeley-nya di sini, ya di Mendeley-nya, nanti di tools di view citation style-nya nanti akan muncul di sini. Dan kita lihat power style-nya ya, tadi yang di Kingsoft tadi sudah masuk di sini. Oke. Nah, ini nanti bisa kita tambahkan di sini. Itu cara kita untuk menyesuaikan gaya selingkung di dalam referensinya. Nah, sekarang bagaimana kita setelah kita mengelola di dalam Mendeley-nya di sini, ya kita mengelola semuanya sudah diisikan di sini. Halo, Bu Emi. Wah, sepertinya signal Bu Emi bermasalah. Atau? Halo. Nah, udah. Oke, sepertinya Bu Vivi ini ya Bu Emi lagi nggak stabil jaringannya. Mungkin Bapak Ibu yang ada di sini ada yang mau nambahin mungkin sebelum Bu Eminya online kembali. Mungkin ada yang mau kasih masukan atau mungkin ada cerita pengalaman sedikit tentang bagaimana sih mengelola referensi dalam publikasi atau di dalam penelitian. Mungkin Pak Sunjoto ada yang mau ditambahkan Pak. Mungkin ini Bu Emi lagi nggak stabil jaringannya Pak. Nah, jadi mau saya hanya ada yang sampein mungkin kita sering-sering aja ngobrol santai aja. Sebetulnya sih itu bukan bukan tata pola penulisan ini, tapi yang namanya skripsi
tesis, disertasi itu kan kalau tadi dibilang bahwa dosen itu harus itu, iya, tapi itu adalah nanti untuk anak-anaknya, yaitu para murid, para mahasiswanya, semuanya. Karena skripsi, tesis ini kan sebagian dari tugas seorang manajer. Umpamanya seorang manajer hanya mengatakan, kenapa ya orang ini kok kinerjanya turun? Dicari banyak, karena ini, barulah penelitian. Jadi penelitian ini pun itu adalah sebetulnya tugas seorang nantinya manajer. Itu, Ibu. Siapa? Nah, itu dia Jadi itu, tambahannya dari Pak Sunjoto ya. Ada yang lain mungkin Pak Ferdi, ada yang mau ditambahin Pak Ferdi? Silakan Pak. Ini Ada Bu Arnita kita sering-sering ternyata ya. Kaget saya. Saya Mendeley sih belum pernah pakai, cuma saya pakainya Innote. Innote sih. Saya pakainya Innote, jadi ya mirip-mirip sih saya lihat. Ya. Saya belum berkomentar untuk yang ini. Ya nggak apa-apa Pak Ferdi, mungkin kan dia bisa jadi referensi ya untuk viewer ya. Oh ini ada Mendeley, terus ada yang satu Iya, ada lagi. Mendeley, ada yang lain. Itu Iya, ya. ada yang Apa-apa, lainnya kan gitu. Ada apa-apa Pak Ferdi? Nggak apa-apa Pak Ferdi, kita share aja tuh apa sih kalau pakai apa tadi nama aplikasinya Pak? Innote. Keynote ya. Nah Innote. kalau pakai Keynote itu kayak gimana? Mana nih yang lebih ini? Nah itu kan bisa jadi pilihan tuh untuk viewernya. Oh kayaknya lebih gampang diterima yang ini nih kan gitu. Jadi silakan aja Pak Ferdi mungkin bisa sharing-sharing di mana kok ininya. Mungkin ada persamaan atau perbedaannya masing-masing aplikasi. Mirip, kalau saya lihat mirip karena kita mensitasi dari dari tulisan jurnalnya orang itu, kemudian kita buat seperti database. Ini mirip memang. Saya lihat penjelasan tadi memang mirip, sama sih sebenarnya, beda aplikasi aja. Beda aplikasi aja. Nah itu kan Cuman yang kita harapkan, saya belum sampai ke ujungnya. Yang diharapkan sih sebenarnya bagaimana sih melakukan tulisan saya ini bisa disitasi oleh mahasiswa saya ini gimana? Nah ilmu ini yang kita perlu ajarkan kepada mahasiswa sehingga mereka TA itu mereka citasi dari penelitian kita sehingga indeksnya akan naik di situ nanti. benar. Iya, Itu, jadi Begitu Jadi- Pak Contoh ya. iya, jadi gini Pak Ferdi, pikiran saya sih begini. Kalau di tempat kita ini mahasiswa dikasih tugas, tapi tugasnya tolong lihat di jurnal ini namanya Joto gitu ya. Sehingga dengan demikian kayak seperti pasca sarjana itu kan harus sudah skripsinya, tesisnya apapun juga harus menjadi jurnal. Lah, jurnal itu silahkan lihat siapa yang SDM ini lihat di jurnal ini nama ini Joto ini. Lah itulah akan citasinya tambah nantinya. Itu saja sih. Benar-benar tugas- Pak. Saya Tugas saya juga mahasiswa mau Pak. iya, seperti itu aja. Jadi mahasiswanya suruh cari ini, ambil ini gitu. Benar-benar. Oke, ya. Jadi penelitian dosennya dikasih ke mahasiswanya dan mereka tuh mereview jurnal kita ya Pak. Mereka Iya. mereview jurnal kita. Atau ambil di situ ada tulisan bahwa landasan teorinya ambil di situ. Di jurnal itu ada cari ini, buka ini. Nah, sudah berarti ini kan diambil oleh mahasiswa kita. Ya, Benar-benar sekali Pak. Itu Ngapain aja. cari jurnal lain ya Pak ya? Mereka capek-capek download di internet. minimum seperti Pak Ferdi ini dalam tulisannya pasti yang namanya jurnal, yang namanya landasan teori di situ udah banyak dalam satu tulisan itu aja. Yang tinggal memilih itu saja mahasiswa-mahasiswa. Nanti itulah citasi. Bu Eni juga Benar Pak. Nggak usah capek-capek ya download ya, terus jadi dosen juga nggak usah pelit-pelit deh. Ya udah kasih aja tuh Ya penelitian. kasih. Kita kasih kan bisa jadi malah lebih bagus ya Pak. Iya, Mahasiswa itu itu lebih feedback itu ke jadi. kita, ke dosennya benar. Nah, Bu Emi sudah on air kembali. Jadi Ya. Bu Emi kita tadi ngobrol-ngobrol nih Bu Emi, selain ada Mendeley, ada lagi yang namanya Keynote kan. Ya kalau versinya ini dia serupa tapi tak sama gitu. Tapi kan mungkin kan masing-masing aplikasi punya plus minusnya. Terus kalau kita ya sebagai user kadang-kadang kalau pakai aplikasi
nyaman yang mana, senang yang mana, gampang paham yang mana, kan begitu. Nah, silakan Bu Emi dilanjutkan kembali materinya Bu Emi yang tadi kepotong. Ibu, saya mau Iya, maaf ya, betul. karena saya Iya, nggak sekarang ini apa-apa. mau nguji ya. Iya. Siap Pak Sunyoto, Iya. terima kasih Iya. banyak Pak Iya. sudah bergabung Iya. ada Terima kasih, Pak. Oke, ya, Oke. makasih. Ilmu Ya, juga, J. ya. Ya, silakan Bu Emi. Di-share lagi Bu Ya. Emi ininya Bu, ininya. Oke, jadi betul tadi untuk masalah pengelolaan referensi tadi memang kesukaan di mana gitu ya Bu Melfayat, karena memang banyak sekali nggak hanya Mendeley gitu, ada Coursera apa gitu ya. Cuman saya di sini memberikan Mendeley karena satu, kalau yang terbiasa menggunakan Word itu sudah ada plugin-nya langsung dari Mendeley-nya. Kemudian kalau kita akan gunakan juga di dalam LaTeX, itu dia ada ekspornya juga yang digunakan untuk menjadi BIP-nya gitu ya. Nah, saya lanjutkan tadi kalau Sedikit Bu kita- Emi, izin Bu Emi. ya, Sedikit. Itu kan tadi kan pakai Microsoft Word ya, dia langsung bisa ini linknya Bu ya. Kalau pakai WordPress ini gimana Bu? Ada nggak? Mungkin Bapak di sini, ini saya sejujurnya saya kan pakai WPS ya untuk ininya. Cuman saya udah coba berkali-kali tuh pakai Mendeley itu nggak bisa. Mungkin ada aplikasi lain yang kompatibel dengan WPS. Mungkin bisa Ya. sharing. Itu banyak pertanyaan ya Ya. di ininya. Ya betul, memang kalau yang di Mendeley itu yang disiapkan memang di MS Word ya Bu Melva ya. Kita bisa lihat di sini dia di toolsnya Mendeley di situ. Maaf saya nggak buka di Word-nya gitu ya. Saya ngurangi bebannya juga tadi. Jadi di toolsnya itu di sini memang dia hanya menyiapkan untuk install MS Word plugin. Jadi memang di dalam Mendeley itu dia supportnya di dalam MS Word plugin. Makanya mungkin di WordPress nggak bisa ya Bu Melva ya. Jadi mungkin bisa menggunakan aplikasi pengelolaan referensi yang lain gitu ya. Nah nanti kalau di sini kita sudah instalkan kita klik install MS Word plugin gitu. Nah nanti di sini di Word-nya itu kita bisa lihat nih, di sini kita bisa lihat perbedaannya. Kalau tidak terhubungkan dengan Belum di-share Mendeley, mungkin maka di materinya sini Bu Emi. ya, Materinya belum di-share. Bisa share ininya Bu Emi, share ya, Iya. materi itu ya. Betul ya. Jadi ternyata belum. maaf. Ya, jadi tadi kalau kita menggunakan yang di Mendeley di situ, di fungsi tools itu ada install untuk MS Word plugin-nya. Jadi memang plugin-nya dia supportnya di MS Word gitu ya. Nah nanti kita bisa lihat nih, ini Word kalau yang belum kita installkan plugin-nya dari Mendeley, maka di sini untuk reference-nya, di sini insert citation-nya bentuknya seperti ini. Untuk yang MS Word plugin-nya, maka di sini bentuk referensinya bentuknya sudah seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti kita sudah siap gunakan untuk nanti meditasi. Jadi nanti kita tidak akan salah fokus menuliskan di referensinya itu secara manual. Karena kalau manual itu kan ada yang harus ada, misalkan jurnalnya harus miring, judulnya kemudian harus ada tanda petik dan sebagainya, misalkan gaya selingkuhnya seperti itu gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nah bagaimana kita sekarang kalau misalkan mau menggunakan gitu ya. Oke, kita lihat misalkan kita punya papernya seperti ini. Kemudian kita akan mencitasi nih, jurnal. Maka tinggal kita klik ini, insert citation, maka akan muncul ini. Muncul dialog box seperti ini. Kemudian di sini kita bisa tuliskan. Kita bisa tuliskan misalkan penulisnya siapa. Maka nanti di sini akan muncul banyak di bawah ini. Di bawah ini akan muncul banyak sekali. Cara kedua, bisa kita klik di sini. Kita nggak hafal misalkan jurnalnya judulnya siapa, namanya siapa. Kita bisa klik yang go to Mendeley. Maka saat kita klik go to Mendeley, kita akan kembali ke menu Mendeley-nya. Kemudian kita bisa pilih, kemudian kita bisa kemudian klik, maka otomatis di sini akan muncul di sini. Nah, akan muncul citasinya di sini. Yang tadi kita pilih.
Kemudian kita bisa memilih tadi gaya selingkungnya. Nah, gaya selingkungnya kita bisa pilih yang stylenya di sini, kemudian kita klik di sini, kemudian kita pilih stylenya mau IEEE, mau Harvard, atau mau dari jurnal yang sudah kita downloadkan CSL-nya tadi. Nah, setelah itu bagaimana menuliskan di referensinya? Nah, nanti di daftar pustaka di sini kita tinggal klik insert bibliografi, otomatis di sini akan muncul. Kalau tadi Mendeley kita lengkap, maka di sini juga akan lengkap dari nama autornya, tahunnya, kemudian judulnya, doi-nya, volume dan sebagainya. Ini akan lengkap muncul di sini. Nah, kalau di sini tidak lengkap, berarti kita harus cek lagi di Mendeley kita, apakah formatnya sudah lengkap atau tidak. Nah, itu cara kita menuliskan citasi dan referensinya menggunakan Mendeley di dalam MATLAB, di dalam MS Word. Nah, sekarang kalau kita gunakan untuk citasi di LaTeX bagaimana? Nah, kalau citasi di LaTeX, maka kita saya buka Mendeley-nya saja. Maaf, tadi Mendeley-nya belum ya. Jadi di dalam Mendeley-nya tadi, satu folder itu kan sudah kita kelompokkan nih semuanya untuk sebuah jurnalnya. Nah, di sini misalkan saya akan menuliskan untuk referensi di JCN, semua jurnalnya sudah jadi satu di sini. Kita bisa select all di sini. Ya, kita select all. Kemudian kita bisa klik kanan, kemudian export. Kita ekspor. Nah, di sini nanti kita akan dapatkan file yang berextension .bib. Jadi nanti kita bisa klik, misalkan kita simpan di sini, kita kasih nama daftar pustaka misalkan ya, daftar pustaka. Nanti ekstensinya langsung .bib. Kita save. Oke, kita sudah siap nih file pustakanya itu kita gunakan untuk kita gunakan di dalam LaTeX. Nah, sekarang kita bisa buka LaTeX-nya. Saya menggunakan Text Studio untuk menuliskannya, gitu ya. Nah, di situ file tadi itu kita kopikan, kita pastekan di sini. Jadi misalkan publikasinya di jurnal ini. Nah, tadi misalkan filenya itu saya simpan tadi dengan nama @bib misalkan. Nah, nanti di sini kita pastekan di dalam folder dari LaTeX-nya. Nah, kalau di sini sudah, ya di sini kita sudah ada di sini, sudah ada di dalam folder ini, di dalam folder file untuk LaTeX-nya di sini. Ini ada file Egypt-nya. Kemudian di sini ada format selingkung papernya. Jadi di sini format selingkungnya menggunakan Elsevier Sorted karena ini papernya saya tuliskan diterbitkan oleh Elsevier. Dia punya selingkungnya yang namanya elsarticle.cls ya. Kemudian daftar pustakanya saya kasih nama di sini yang saya ekspor dari Nah, sekarang bagaimana menggunakannya? Ya, menggunakannya di sini, di paling bawah itu yang di biografi tadi, nama file .bib-nya itu tinggal kita tuliskan di sini. Kita tuliskan di sini. Maka nanti kalau kita akan mencitasi, misalkan di introduction, nah di sini saya cukup menggunakan perintah cite. Misalkan saya mau mencari di sini ya, cite. Nah di sini sudah muncul semua di sini. Misalkan saya berikan Bilal gitu dan sebagainya, itu bisa. Nah kalau kita pengen melihat hasil bib-nya, kita bisa file open di sini. Kemudian bisa dilihat daftar pustakanya. Nah ini semua tadi yang kita dapatkan dari Mendeley-nya. Jadi lengkap ada di sini. Jadi kalau misalkan ada tambahan referensi, kita bisa tambahkan di sini. Nah, oke. Mungkin itu dulu Bu Melva yang bisa saya sampaikan untuk pengelolaan jurnal.
Jadi referensi gitu ya. Jadi pada intinya untuk mengelola referensi itu kita sebaiknya menggunakan aplikasi untuk mengelompokkan di situ. Yang pertama, yang kedua, kita lengkapi untuk database-nya, metadatanya di situ, karena dengan kelengkapan itu maka referensi kita juga akan lengkap. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa gunakan untuk mengelompokkan untuk memberikan catatan seperti tadi. Oh, paper ini misalkan problemnya tentang ini, paper yang ini problemnya tentang ini. Nah, nanti kita bisa mengelompokkan dalam sebuah tabel nih, sebuah tabel untuk bisa nanti kalau kita menuliskan sebuah jurnal, kita sudah punya daftarnya yang biasanya kita bisa gunakan untuk shopping list. Ada istilah shopping list Bu Melva di dalam kita menuliskan paper itu, terutama di related work. Saya berikan contoh ini ya di related work ya. Contohnya sebentar. Oke, Bu Emi, ini maaf izin nggak motong ya Bu Emi ya. Ini kayaknya kita kedatangan artis nih. Nah, bergabung. Sebenarnya ditunggu-tunggu ya, nggak pernah hadir, sombong banget. Iya. Setiap kali kita kegiatan nggak pernah masuk, kan Dia gitu. chattingan Ya Bu tengah ya. malam. Satu Nah, frekuensi jadi sama kita saya. sambut kan. Jadi, ini sebuah berkah gitu. Beliau masuk di channel kita, jadi patut kita apresiasi, kita sambut. Nah, ini ada Pak Anggoro Suryo Pramudio. Wah, ini yang jarang-jarangnya hadir, tapi demi Bu Emi, beliau hadir. Nah, coba. Beliau hadir gitu ya Bu. Benar. Kehormatan bagi saya loh Anggoro ini ya. Ya, Amin bermaksud membuli Pak ya Pak Aang ya. Nah, terus ada Bu Herlawati, Bu Herlawati dari Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Selamat bergabung Bu. Bu apa nih panggilnya Bu Wati ya? Selamat bergabung. Ya, lanjut lagi Bu Emi. Kita cuma menyambut tamu aja. betul. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu semua untuk pengelolaan referensi yang kita lakukan. Mungkin mulai dari sekarang kita bisa menotretkan diri kita dengan menggunakan itu, dengan menggunakan salah satu aplikasi apa saja yang mungkin Bapak Ibu biasa gunakan. Salah satunya tadi untuk supaya kita konsisten dalam menuliskan, karena sering saya review untuk jurnal yang mau kenaikan pangkat gitu ya, papernya referensinya itu tidak konsisten dalam penulisannya, kemudian dan itu biasanya pasti yang review yang melihat itu salah satu pertama itu yang dilihat referensinya, jumlah referensinya berapa sih gitu kan, kemudian referensinya dari jurnal-jurnal yang kredibel enggak gitu, kemudian yang ketiga konsistensi dalam penulisannya apakah sesuai dengan gaya selingkungnya atau tidak gitu. Kemudian juga untuk yang pengelola jurnal tentunya ya, untuk editor yang pengelola jurnal itu juga perlu melihat lagi konsistensinya penulis-penulis yang masuk di dalam jurnal-jurnal mereka di situ. Karena kalau yang menuliskan manual itu kelihatan sekali pasti tidak konsistennya. Nah, itu juga mempengaruhi dari penilaian dari jurnal yang ada. Mungkin itu dulu Bu Melva ya, sedikit ilmu yang tidak seberapa, yang mungkin pengalaman saja yang saya punya di sini gitu. Ya, terima kasih Bu Emi. Saya nggak mau ketawa aja nih tadinya. Semenjak Pak Anggoro maka saya Bu Emi mau ketawa aja. Nah, ini langsung aja nih. Memang ditunggu ya. Silakan Pak Anggoro, ada yang mau ditambahkan, atau mungkin mau diprotes nih, nih Bu Emi nggak benar nih, ini sesat nih, mungkin kan mungkin ya Pak ya, kan mungkin. Nah, silakan Pak Anggoro, kami persilakan tamu kehormatan kita untuk memberikan inilah ilmunya, sharing lah ke kita. Silakan Pak. Udah semua dengan Bu Emi itu all in one, sesuai dengan motto kita kan, one top solution. Jadi semuanya sudah diborong oleh Bu Emi. Nah, ini sekali-kalinya masuk langsung mau nutup ya Pak Anggoro ya. Mungkin Bu Herlawati mungkin ada yang mau disampaikan Bu.
yang mungkin inilah kita berbagi lah di sini. Kalau kayak versinya Pak Sunjoto tadi kan, kita kan ngajar nih, kalau bisa nggak usah deh kita suruh mereka download dari internet, dari Google. Bagus kita kasih aja nih penelitian kita ke mereka kita suruh review, terus penelitian kita suruh kita jadikan referensi ke mereka. Kalau saya gitu ya, ini cerita sedikit ya, kalau saya sama adik-adik di kelas tuh, kalau kita untuk di awal-awal semester tuh memang kita kasih mereka tuh review jurnal. Nah, kita cari nih teman-teman tim teaching kan mereka punya penelitian juga tuh jurnal-jurnal mereka. Nah, saya minta terus saya kasih nih, saya jejelin ke mereka. Nah, nih silakan dibaca, di-review segala macamnya. Terus kita kasih project-projectnya itu kita kasih dulu nih penelitian kita. Nah, kan kita ngajar sesuai dengan ini kita ya, Bu ya. Jadi kan ngapain kita kasih penelitian orang lain? Kita kasih penelitian kita yang udah kita kerjain sendiri di luar kepala. Nah, jadi kan lebih asik gitu. Mungkin jadi bisa jadi ini ke viewer lah mungkin, atau dosen-dosen yang lain yang ada di kampus lain. Bukan begitu, Pak Anggora? Betul sekali. Jadi kalau ikut teorinya zaman dulu itu ada namanya self marketing. Jadi bagaimana kita bisa menjual diri kita, dalam hal ini positif ya. Jadi kalau dengan teknik ya benar, ngapain kita kasih jurnal online? Positifnya salah satunya ya siapa tahu mahasiswa kita bisa meneruskan penelitian itu kan juga sebagai idenya mereka untuk skripsi dan lain sebagainya. Menurut saya itu langkah cerdas, solusi baik. Ya untuk bersama lah, mahasiswanya oke, dosennya juga oke. Jadi kalau guru awal-awal munculnya instrumen akreditasi perguruan tinggi, program studi yang 9 standar itu, katanya sih dulu salah satu poinnya berapa banyak buku rujukan yang digunakan dalam belajar, artinya yang ditulis oleh dosen itu sendiri. Nah, ternyata kayaknya nggak ada tuh. Artinya cobalah kita menggunakan hasil karya kita juga, hasil karya kita sendiri. Jadi jangan minder lah. Kalau kita juga butuh pasukan, jangan sampai kita ngasih judul ke mahasiswa, ngasih masalah ke mahasiswa itu di akhir-akhir masa studi mereka, kasihan juga. Dan kita juga penelitian itu kan sebenarnya nggak 1 semester, kalau dia biasanya juga 1 tahun atau 2 semester. Tapi kan kalau kita bicara tentang masa studi mahasiswa ya biasanya kita tes cukup 1 semester. Nah, sisanya yang 1 semester mana ya, sebelum mereka mulai itu cerdas ya. Benar, itu solusi cerdas ya. Terus buat dosen kalau memang nggak pede ya belajar dulu mendele ya Bu Emi ya. Bagi yang nggak pede dengan nggak pede dengan publikasi, aduh malu nih kayaknya nggak sesuai dengan ini nih, gimana nih ini. Nah bahkan mendele itu ya Bu kita ajarin juga ke mahasiswanya. Nah sebelum kita ngasih jurnal kita ajarin dulu mendelenya, terus kita kasih jurnalnya, mereka mendele jurnal kita. Nah gitu dia. Jadi bahkan kalau saya kan sukanya tuh Pak, kalau untuk yang UTS sama UAS itu kan main project tuh Pak. Di pertemuan keempat itu saya udah kasih project untuk UTS. Pada saat UTS saya udah start untuk project UAS. Jadi sambil kita memenuhi pertemuan sampai yang ke-14, sambil mereka kerjakan project UAS mereka gitu. Jadi semuanya waktunya itu nggak terbuang sia-sia gitu. Jadi kita punya, kalau kita kan apalagi kita di e-learning ya, sekarang sebuah serba e-learning. Jadi kita pattern-nya udah mulai berubah nih Pak. Yang tadinya banyak ngomong-ngomong di kelas, semuanya udah banyak review jurnal, udah banyak penelitian kita yang dari tahun-tahun lalu tuh keluar semua nih Pak. Keluar semua, kita kasih ke mahasiswa. Nah itu kan bahkan kalau saya tuh trik cerdasnya itu Pak, penelitian saya buat jadi project membuat jurnal nih, mahasiswa buat jurnal dari penelitian saya. Gitu. Nah itu kan solusi cerdas ya Bu Emi ya.
Nah, jadi Iya, itu salah satu untuk meningkatkan situasi kita. Nah, gitu. benar-benar. Gitu. Mungkin ada Ya, cara cuman- lain mungkin yang gimana Bu? Silakan Bu. Ya, jadi memang kita harus memulai dari mahasiswa itu dengan salah satunya kita juga mengajarkan bagaimana tadi mereview dan mengelola jurnalnya. Jadi pertama tadi memang kalau saya memang untuk yang di metodologi penelitian itu salah satunya memang diajarkan untuk di dalam Mendeley-nya bagaimana mereka mengelola jurnal. Jadi yang sudah mereka kumpulkan salah satunya jelas kalau mereka menulis paper untuk tugas kita dalam bentuk jurnal gitu, paling enggak harus mensitasi salah satu di jurnal kita yang memang sesuai dengan topiknya di situ. Kemudian yang kedua bagaimana dia mereview. Jadi mereview jurnal yang baik itu bagaimana. Nah, salah satunya tadi yang saya sampaikan di dalam membaca abstrak itu biasanya saya sampaikan baca di situ, cari field establish-nya, cari problemnya, cari solusinya, kemudian di situ hasilnya. Nah, di situ salah satu hasil review yang harus diberikan. Dan yang ketiga, memang bagaimana kita menginformasikan bagaimana menuliskan referensi yang betul. Karena banyak laporan ya mereka masih menggunakan manual sehingga tidak konsisten dalam menuliskan referensi. Nah, itu salah satunya kenapa kita harus mengelola jurnal kita di situ. Dan memang untuk kita gitu kan bisa menaikkan citasi itu Bu dengan cepat Bu Beva. Cuman memang harus ya, cuman harus juga diperhatikan bahwa di dalam satu jurnal itu ada berapa persen sih kita mensitasi diri kita sendiri, itu memang ada aturannya juga dan itu juga harus diperhatikan juga. Gitu Bu Ya, Beva. benar. Nah, berarti kan selain kita belajar Mendeley, kita sebagai dosen juga belajar bagaimana memanfaatkan karya ilmiah kita di dalam PBM juga ya Bu ya. Apalagi ini karena dengan baca ini pengalaman juga ya Bu Emi, kalau kita waktu S2 dulu kan kebanyakan suruh baca jurnal, aduh 1 minggu tuh puluhan jurnal kita baca kan, terus tidur aja bayangannya tuh tulisan jurnal bahasa Inggris semua gitu. Nah kan dengan kita dan efeknya tuh sebenarnya berefek sampai waktu kita ngajar ya Bu ya. Ternyata kita ingat ketika mahasiswa kita suruh review jurnal, kita langsung hafal nih, oh ini pernah saya baca nih tentang ini, terus kita tahu oh itu salah gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia kita belajarnya. Bu Vivi dari tadi yang udah hampir ini ya, ada tambahan dari Bu Vivi mungkin? Nggak ada. Nggak ada. Itu aja. Ya tadi Bu Beva salah satu triknya ya. Ya, salah satu triknya untuk membaca paper jurnal cepat itu sebenarnya kita bisa mereview dengan cepat itu sebenarnya yang kita baca itu yang pertama hanya abstract, introduction, kesimpulan. Udah itu dulu aja. Nah, begitu itu kita mau dalami itu baru masuk di dalam metodologinya dan sebagainya. Karena di dalam abstract, introduction itu sudah merangkum apa yang ada di situ sebenarnya dengan kesimpulannya. Jadi kalau saya mereview jurnal dengan cepat itu saya cuma baca itu dulu Bu. Aduh, saya juga belajar juga nih dari Bu Emi nih ya Bu. Nah, terus kalau kita ini satu lagi Bu, kita kan kadang ada nih mahasiswa bimbingan akademik kita datang nih, saya mau buat skripsi Bu, tapi nggak tahu mau buat apa. Nah, salah satunya kita suruh mereka baca jurnal. Benar ya Bu? Kita suruh baca jurnal banyak-banyak, review. Nah, apa nih yang kamu dapat nih dari jurnalnya? Nah, triknya yang disampaikan Bu Emi tadi, baca abstrak, introduction, kesimpulan, selesai. Nah, ya. Kalau di saya Bu, sedang belajar karena mungkin kebutuhannya beda ya buat bikin proposal penelitian tuh buat S3. Jadi saya sedang belajar pakai ini NVivo sama FOSViewer. Ya. Gitu, ya, karena beda lagi ya kepentingannya ya, bukan untuk range kalau citasi apa. Kalau FOSViewer itu kita sudah mengelompokkan jurnal itu untuk kemudian melihat peta kita untuk Klasifikasi ya. peluangnya. Jadi bisa seperti itu Bu Vivi. Tapi
tadi seperti saya katakan tadi, dari tahap awal kita mengelompokkan tadi dengan cukup membaca abstrak, introduction dengan kesimpulan, kita bisa mengelompokkan. Nah, dari pengelompokan itulah kita masuk ke Foursquare-nya Bu Vivi. Dari Foursquare itu nanti kita bisa mengelompokkan, kita akan mengembangkan dari sisi metodenya. Jadi pengembangan model metodenya yang akan kita gunakan. Apakah metode yang sudah ada itu kita kembangkan untuk objek yang ada kemudian kita perbaiki. Nah, itu kita bisa lihat peluangnya di Foursquare Bu Vivi. Jadi kalau saya punya dua tahapan itu Bu Vivi. Jadi pertama mengelompokkan itu di dalam Mendeley itu dengan baca scanning cepat jurnal lewat 3 poin itu, kemudian saya kelompokkan di situ. Kemudian saat nanti masuk di Foursquare-nya kan kita sudah tinggal mengambil di dalam satu folder tuh. Iya, betul. Nah, tinggal kita melihat nih. Kita bisa melihat nanti petanya yang mau kita lihat, kita garap itu peluangnya yang besar di mana. Riset-riset yang sedang dikembangkan itu di mana? Apakah dari sisi metodologinya, metodenya, usulan metodenya, ataukah objeknya, ataukah apa? Nah, itu kita bisa melihatnya dari Foursquare. Jadi itu kalau saya menggunakannya beberapa tahapan itu Bu Vivi. Tapi paling tidak di dalam Mendeley itu saya sudah siap referensinya nanti yang saya gunakan nanti untuk mensitasi karena sudah beres dari sisi metadatanya. Sehingga saat kita nanti gunakan untuk menuliskan jurnal kalau di proposal berarti nanti di bagian latar belakang pendahuluan ya di latar belakang dengan di tinjauan pustakanya itu kita tinggal related book-nya saja. Karena kalau di latar belakang kan kita cukup menuliskan shopping list ya, jadi hanya penulisnya. Nah, nanti di tinjauan pustaka itu detailnya dari metodenya itu kita bisa mengambil dari informasi yang kita dapatkan dari Foursquare itu. Gitu. Jadi kalau saya menggunakannya itu. Gitu. Nah, Terus yang apa mau Bu? S3 silahkan nih konsultasi ke Bu Emi. Terus itu Bu, Banyak ya? tadi Ya, kan banyak ilmu ya Bu Vivi ya? ya, tadi kan Bu Emi ambil resource papernya tuh dari yang udah disimpan di repository di laptopnya Bu Emi. Nah, itu bagaimana kiat-kiatnya kita mau cari jurnal gitu untuk S3? Kan kalau IEEE bayar begitu Bu. Yang lain bagaimana caranya? Iya sih Bu. Sebaiknya kita cari Memang jurnalnya kalau di mana ya buat misalkan untuk landasan teori, untuk mencari gap gitu di penelitian kita atau di proposal yang kita buat. Sebaiknya kita ambilnya di mana gitu. Jadi kalau pengalaman saya dulu ya Bu Vivi ya untuk mendapatkan jurnal itu saya di Mendeley itu kan saya juga kita kan juga mendaftarkan mendaftarkan untuk email kita di situ. Nah, biasanya kalau kita sedang mencari paper-paper apa, kita nanti di email kita itu nanti Mendeley juga kadang memberikan informasi nih. Ini kayaknya paper-paper yang sedang kita cari itu nanti di email kita itu selalu akan muncul informasi paper-paper yang aktif sekarang itu kita cari itu ada di situ. Kemudian memang untuk kalau kebutuhannya untuk di dalam proposal seperti S3 itu memang sebaiknya kita menggunakan jurnal-jurnal yang kredibel gitu ya Bu Vivi ya. Jadi saya memang menggunakannya memang mencarinya di Science Direct, di Springer gitu kan. Itu yang dengan paper-paper yang memang di Q1 dengan Q2. Karena di situ biasanya untuk paper-paper Q1 Q2 itu lebih detail Bu dibandingkan dengan yang Q4 dengan Q3 karena biasanya paper-paper yang Q4 Q3 itu jurnalnya dibatasi dengan halaman gitu ya sehingga karena berbayar misalkan jadi halamannya ditentukan. Tapi kalau untuk yang paper-paper yang Q1 itu biasanya detail Bu karena persyaratannya memang harus detail, harus bisa diulang oleh orang lain sehingga nanti bisa dikatakan kredibel. Makanya kalau paper-paper yang di Q1 itu rata-rata halamannya nggak cuma 10, karena paper saya di atas 15 sampai 20 halaman untuk satu paper itu. Karena memang harus detail di metodologinya. Detailnya itu bagaimana nah, sih sampai saat ini saya tuh masih bingung kalau ada orang bilang jurnal itu lebih detail. Detailnya yang sebagaimana itu Bu Emi?
Detailnya itu terutama di usulan metodenya, Bu. Jadi di usulan metodenya itu kita harus menjelaskan secara detail prosesnya langkah per langkahnya. Sehingga nanti kalau orang akan menguji lagi, ini sampai membaca dari report yang tersebut. Kadang kalau kita menulis paper yang di Q4 misalkan, itu hanya dibatasi 10 halaman misalkan ya. Nanti kalau lebih harus bayar lagi gitu kan. Sehingga kan kemudian kita menuliskan di dalam metodologi atau metode usulan metode yang kita buat, itu biasanya kita hanya menggambarkan misalkan dari flowchart-nya, kemudian kita tuliskan secara ringkas gitu ya. Nah kalau di dalam Q1 nggak bisa, Bu. Kita harus detail. Karena nanti setiap langkah itu harus bisa diulang oleh orang. Kenapa di situ biasanya di dalam jurnal-jurnal Q1, Q2 itu ada bab untuk membandingkan hasil. Nah, membandingkan hasil itu bagaimana kita membandingkan dengan usulan orang, dengan data kita. Nah, kan berarti kan kita juga harus mengulang usulan metode artikel dari si A gitu kan, Bu. Kemudian data kita ujikan ke metode dia. Nah, kalau itu tidak bisa diulang, kita kan nggak bisa membandingkan bahwa usulan metode yang kita berikan itu lebih baik atau tidak gitu. Karena Q1 itu pasti meminta perbandingan hasil, Bu. Mesti minta usulan kita itu lebih baik atau tidak itu dengan membandingkan, dan itu pasti mintanya dengan hasil yang terbaru. Bisa Jadi nggak pernah Bu Emi, gitu misalkan kan? kita meneliti nih, terus hasilnya ternyata hasilku nggak lebih baik dari hasilnya dia. Nah, itu pada-padanya nanti memberikan ulasannya gitu ya, Bu Vivi ya. Kan tidak semuanya pasti lebih baik, tidak semuanya punya kita lebih buruk, pasti ada lebih baiknya. Nah, itu yang kita ulas gitu ya. Tapi harus ada perbandingannya. Karena pernah sempat Bu Vivi, kalau di Q1 itu kan lama gitu ya. Saat saya menulis itu selesai misalkan di tahun 2018. Kemudian saat di-review oleh reviewer, itu sudah ada nih yang terbit duluan gitu ya. Kita harus membandingkan lagi tuh dengan yang terbaru itu, hasil reviewnya gitu. Jadi kenapa prosesnya di Q1 lama itu biasanya seperti itu. Makanya kalau untuk supaya bisa tembus di Q1 itu salah satunya, jurnal yang kita acu lebih baik kita cari dari awal itu sudah yang kredibel di Q1, Q2. Kemudian untuk membandingkannya kita sudah perbandingan dulu nih dari jurnal tersebut. Nah, kalau sudah ada itu pengalaman saya 2 kali saya di Q3 dengan Q2 dengan Q1 gitu ya. Kemarin itu saya hanya cukup 1 kali reviewer di review, saya perbaiki coba sedikit, tetapi dari konten yang biasanya sering mereka minta untuk mengulang itu, alhamdulillah saya nggak mengalami itu gitu. Ya tadi salah satu triknya dari awal saya memang mencari. Nah memang kesulitannya memang berbayar, Bu Vivi. Akhirnya kadang kita menggunakan cara belakang ya, pakai kalau pas kita nggak bisa akses yang punya berbayar, kadang karena butuh betul dengan jurnal itu ya kita pakai cara kita lah gitu aku kan. tahu. Saya nggak mau ngomong di sini nanti saya gitu. Robin Hood Tapi, Science kan? Yes. Jadi Robin Hood Science. memang sebaiknya kalau Bu Vivi untuk persiapan di S3-nya memang sebaiknya dari sekarang itu mencarinya dari jurnal-jurnal yang memang yang bagus dari Q1 Q2. Karena salah satu keuntungannya itu Bu Vivi, lebih detail dia menjelaskan. Karena papernya nggak pernah halamannya cuma 10 gitu tuh jarang. Rata-rata di atas 15 bahkan 20 kalau yang di Q1 itu detail sekali dengan penjelasannya. Jadi salah satu keuntungannya sebenarnya di situ Bu Vivi. Makanya kalau saya karena harus berbayar itu pokoknya saya begitu kata kuncinya misalkan di saya direct kata kuncinya ini dapat ketemu berapa saya langsung download semua dulu. Udah setelah download saya masukkan dulu nih di satu folder di Mendeley gitu kan. Nah nanti kalau saya senggang saya baca di abstraknya dulu. Oh ini masuk di sini, ini masuk di sini, masuk di sini. Sudah saya kelompokkan di situ. Nah nanti saya kalau misalkan waktu saya mau nulis riset tentang A, saya kepikiran kok saya pengen mengembangkan di algoritmanya misalkan ya Bu Vivi. Nah di Foursquare itu saya lihat algoritmanya yang berkembang di situ yang dikerjakan apa saja. Iya ya, benar. Nah nanti di situ bisa lihat di situ.
Dia outputnya Kayaknya ada perlu kita kecerah buat itu. pertemuan baru ya Bu Emi ya. Udah banyak nih yang pertama tentang gimana nih untuk buat jurnal Q1, Q2, Q3. Saya juga nggak ngerti Bu Vivi. Jadi tenang Bu Vivi, bukan Bu Vivi aja yang ngerti, saya juga nggak ngerti. Nah jadi tenang aja. Kemarin buat kan satu udah lagi yang dipropose. Kemarin kan udah dipropose Bener. di grup gitu untuk Lanjut apa? nanti. Materi penulisan proposal S3 gitu. Tapi kan Nah itu satu udah lagi. Bu Emi udah sedekah sama Pak Nurul. Jadi Benar. nanti deh kita nonton Kita akan bareng-bareng di buat channelnya lagi. Pak Nurul. Benar, kita agendakan ya Bu Vivi ya. Ya. Saya juga tertarik tuh, saya pengen S3, cuman apa ya, mau buat apa ya, nah itu udah ada tuh, udah dibuka tuh pintunya sama Bu Emi kan. Buat kopi sama pisang goreng aja Booking ya, enak. ini ya. Ya mungkin udah lebih dari 1 jam juga ya Bapak Ibu ya kita Ya, ada di live ini, jadi mungkin ada yang punya kegiatan-kegiatan lain, tenang, don't worry be happy. Kita akan hadir lagi dengan materi yang baru. Bahkan kita udah punya 2 agenda baru. Yang pertama tentang jurnal Q1, Q2, Q3, gimana sih cara membuat jurnal ya. Untuk yang dia lolos Q1, Q2, Q3 bersama suhu-suhu kita yang ada di grup yang ada di Ekoji aliansi. Ini kita yang dari 34 provinsi. Terus ada satu lagi yang S2, terus mau S3, ragu-ragu apa yang membuat apa ya, kayak S1 aja, mau S2 aja bingung. Itu lagi Itu Mbak nanti Melva. kita buat tertentunya. Mbak Melva, ini kan masa Ya. pandemi. Jadi pembelajarannya semua itu online. Jadi kita dosen-dosen tuh harus belajar ini. Manajemen organisasi di masa pandemi. Gimana Pak Nah. Anggoro? Nah, agenda satu lagi tuh. Agenda satu lagi itu Pak Anggara ini. Iya nih. Suaranya mana Pak Pak? Anggoro Dari nih. Banten. Nah, ya Di mungkin depan, Pak, ya. kita takutnya nanti viewernya bosen gitu. Nah, mereka bahagia, kita yang nonton apa sih? Enggak, kalau apa seminar online harus bahagia dong, jangan terlalu tegang. Iya, kita kan berbagi kebahagiaan ya, selain bagi ilmu, bagi kebahagiaan juga. Yang nggak bahagia ya silakan nggak usah ditonton. Medan memang beda ya Pak. Medan ya, to the point. Maaf, saya dari Medan, memang begitulah adanya. Jadi dia to the point, suka, enggak gitu ya Bu. Oke, enggak, itu cuma bercanda aja Bapak Ibu. Jadi ini kita udah selesai ya, saya nggak berani sebenarnya buat kesimpulan, jadi saya ingin cuman menyampaikan untuk mahasiswa, untuk dosen ataupun calon dosen, mendele ini penting, tapi bukan mendele aja, ada aplikasi-aplikasi lain yang memang bisa kita manfaatkan untuk kita mengelola jurnal kita, untuk dia jadi lebih bagus, termanajemen dengan baik, dan yang baca juga lebih terbantu ya Bu, dengan membaca jurnal kita mereka tahu lebih lengkap gitu. Jadi bukan bermanfaat untuk kita saja, tapi untuk yang baca juga, untuk mahasiswa juga gitu. Jadi banyak manfaatnya. Materi kita hari ini bukan sekedar materi sepele, namun kalau kalian bisa yang sepele ini aja, banyak manfaat atau kebaikan-kebaikan yang akan kita dapat begitu. Terima kasih untuk Bu Emi telah memberikan men-sharing ilmunya. Terus ada Pak Anggoro juga yang udah bagi-bagi ini ke kita, tamu kehormatan ya Pak Anggoro. Terus Pak Ferdi jauh-jauh tuh di kantor juga, ada Bu Vivi dari Manado, ada Bu Herlawati yang fotonya cantik banget, tapi kita nggak tahu nih lagi di mana nih Bu Herlawati nih. Ya, terus Bu Arnita ya. Bu Arnita juga yang baru bergabung, selamat bergabung Bu. Bu Arnita dari Mamuju adanya. loh, Mamuju. Nah, jauh loh. Nah, Bu jadi Arnita videonya mana ada, Bu? Mau kenalan ya, Bu. kita dari Sabang sampai Merauke nih. Jadi kalau mau lihat bentuk ras-rasnya dari Sabang sampai Merauke, silakan gabung di channel kita Ekoji Raja Wali 34, aliansi YouTuber Prof Eko Indrajit. Nah, itu dia closingnya ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini. Terima kasih untuk bahagia-bahagianya berbagi kita di sini. Terima kasih untuk Prof Eko yang udah beri kesempatan dan ngajarin kita. Terima kasih untuk tim-tim Raja Wali 34, Sabang sampai Merauke. Kita ketemu lagi di materi yang akan datang. Besok ya Bu Vivi ya? Lusa. Besok belum ada lusa. Tentang apa Bu Vivi? Lusa Masa kita kasih clue sedikit nih? 24.
lusa 24 itu adalah, let me see ya, lupa. Nah, Oh, kita tentang kasih pembelajaran clue sedikit ya. Ini untuk dosen-dosen yang berhubungan dengan ini pendidikan ya, yang berhubungan dengan, yang hari ini kan berhubungan dengan penelitian. Besok Akreditasi juga ya Bu Vivi ya? Oh belum. Oh belum. Yang untuk Nah, itu ada tulis akreditasi sedikit tuh ditunda. tentang akreditasi 9 kriteria. Itu ditunda 1 Kita Agustus. banyak kasih clue. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk pertemuannya hari ini. Kita ketemu lagi besok. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Bu Vivi bisa di-off-kan live YouTube-nya, Bu? Sik batu manikam di para coket sor mari kotam di nama ngingani si Bambang Karjula si Bambang Karjula. Sik batu manikam di para coket sor mari kotam di nama ngingani si Bambang Karjula si Bambang Karjula. Sik si batu manikam di par joget sor mari gotam dina manginani si Bambang Karjula si Bambang Karjula. Rasa sayangi lihat dari jauh. Rasa sayangi rasa sayangi lihat dari jauh. Rasa sayangi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita jumpa lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada lihat dari jauh, boleh kita jumpa lagi. Rasa sayangi lihat dari jauh. Rasa sayangi lihat dari jauh. Rasa sayangi. Bungong jempah mekar di Aceh. Bungong pelebeh indah lakoina. Putih kuning macam pumira. Amang siula cita tak terupa. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, memperkencang jana bangun daya karingrang. Sungku narang daun sejeng pamatung nangelu. Ngapak mega bari pernah tarik nuru. Saha anu bisa nyusuk karena tandangnya. Kandang jeng pertentang daya bandinganana. Dipika gini, dipika serapku sesama. Daya karembang kasih lebih mananena. Mano dadali, mano manggagana, terlambang sakti Indonesia Jaya. Manu dadali, pangka koncarana, resana hiji, rukun sakabena. Re ayo re, mlaku-mlaku nang tunjungan. Re ayo re, rame-rame bebarengan. Ca ayo ca, sopo kudu melu aku. Ca ayo ca, boleh kenalan ca ayu. Ngalor ngidul liwat teko ngumbal motor. Masih yang nyengkal hati leko. Sopo ngerti nasib awak lagi mujur. Kenal anak sing dodol rujak jengur. Ampar-ampar pisangku belum masak. Masak sabigi di hurung bari-bari. Masak sabigi di hurung bari-bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung, dikiti bidawang. Nang mana batis kutung, dikiti bidawang. Sajo
Jojo Sa Jojo Yung borang koi Sabab para sa muna 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 keke Sa muna 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 keke